Oke, baiklah, kita mulai perkuliahan matematika 4 ya. Di video ini saya akan menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu kita akan belajar yang namanya skema implisit ya. Jadi di PDE parabolik ya, di PDE parabolik ini ada yang namanya skema eksplisit, ada yang namanya skema implisit. Nah, sekarang kita bahas yang implisit. Nanti kita akan bandingkan implisit dengan eksplisit hasilnya seperti apa. Oke, contoh soalnya sama ya. Jadi ada sebuah batang logam ya, satu dimensi, panjang logamnya adalah 10 cm ya. 10 cm ini logam ini kita berikan panas di jarak 0 cm itu adalah 100 derajat Celcius. Dan di jarak 10 cm-nya itu kita beri suhu 50 derajat Celcius ya. Nah, di sini kita ingin menghitung bagaimana distribusi temperaturnya saat ini dipanaskan ya. Ini juga dipanaskan. Bagaimana di tengah-tengah sini distribusi temperaturnya berdasarkan waktu tertentu yang kita ingin tinjau. Nah, pertama apa? Pertama, kita bagi per segmen ya. Jadi kita bagi beberapa nodal dengan jaraknya adalah delta X-nya 2 cm. Berarti 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nodal baru yang di tengah-tengah logamnya. Totalnya ada 6 nodal ya. Nodal 1 ya, atau nodal ke 0, nodal 1, nodal 2, sampai dengan nodal kelima ya. Tapi di tengah-tengah sini hanya ada 4 nodal baru. Nah, sekarang kita lihat time step-nya adalah delta T-nya kita tinjau per 0,1 sekon. Kemudian koefisien difusi termalnya adalah 0,835 cm persegi per sekon. Kemudian syarat batasnya temperaturnya di X sama dengan 0 ya. Di detiknya T ya, maka adalah 100 derajat Celcius, dan T di X sama dengan 10 ini ya, bukan 20 tapi 10 di koma T, maka adalah 50 derajat Celcius. Nah, nilai awalnya adalah temperatur ini dimanapun X-nya dan di T itu sama dengan 0 adalah 0 derajat Celcius. Jadi waktu pertama kali ya, detik ke 0 suhunya adalah 0 derajat Celcius, dan detik ke 0 di sini dan detik 0 ke sini adalah 100 dan 50. Tapi detik ke berapapun di sini ya, detik ke berapapun di sini itu adalah 100 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius ya. Di detik ke berapapun. Nah, sekarang kita lihat persamaan skema implisitnya seperti ini. Yes. Persamaannya seperti ini. Jadi berbeda sekali dengan persamaan eksplisit ya. Nah, kalau implisit ya seperti ini. Kita tuliskan di sini. Ini persamaannya, jadi minus K dikali delta T dibagi delta X kuadrat dikali dengan T I min 1 pangkat N plus 1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita tulis dulu. Koefisien difusi termal dikalikan delta T dibagi delta X kuadrat adalah sekian ya. 1 plus 2K ini semua adalah 1,05. Jadi bisa kita coba di Excel ya. Nah, ini K-nya adalah 0,835. Delta T-nya adalah 0,1 sekon. Delta X-nya adalah setiap 2 cm. Nah, berarti kalau saya pengen hitung ini ya, K dikalikan delta T dibagi delta X kuadrat ya, maka menjadi 0,020875. Nanti kalau misalkan 1 plus 2K ini kita masukkan saja parameternya, dapatlah 1,05175. Oke ya. Nah, kemudian hitungan pada saat N plus 1 sama dengan 1 atau T plus delta T sama dengan 0,1 sekon. Nah, ini dapat dari mana ya? Nah, di sini sudah saya susun. Jadi kalau ini persamaannya ya, ini persamaan tadi, maka kita ada 4 nodal ya, 4 nodal baru ya. Ada 4 nodal baru. Nah, sekarang begini. Untuk nodal pertama berarti di I sama dengan 1 ya. Maka kita tulis menjadi ya. Ingat ya, kalau nodal pertama tadi di sini tulis bahwa hitungan pada saat N plus 1 sama dengan 1 ya. Berarti nodal 1 adalah min
ini ya min K dikalikan delta T dibagi delta X kuadrat berarti min 0,0200875 T temperatur ya. I min 1 berarti I nya adalah 1 berarti 1 dikurang 1 adalah T0 ya. Kemudian T pangkat N plus 1 di mana N plus 1 itu sama dengan 1 ya. Tadi ditulis di sini adalah hitungan pada saat N plus 1 sama dengan 1. Oke ya. Nah, kemudian ditambah dengan ya 1 yang dalam kurung ini sudah kita hitung menjadi 1,05175 ya. Dikali TI. Nah, TI di sini I-nya adalah 1 tadi, berarti T1 pangkatnya adalah 1 ya. N plus 1 itu sama dengan 1. Nah, sekarang dikurang karena plus dikalikan minus, dikurang 0,020875. Nah, ini dikali dengan T ya. 1 ditambah 1 ya, karena I-nya 1 ya. 1 tambah 1 2, N plus 1 sama dengan 1. Dan sama dengan T1 pangkat 0. Karena apa? N plus 1 itu adalah 1. Berarti kalau misalkan N-nya saja, berarti N itu adalah 0 dia di sini. Nah, sudah. Maka kita tulis ya. Untuk ini ya, ini kita pindah ruas di sini ya. Dia yang awalnya negatif menjadi positif di sini. Sudah, maka 1 ini tetap semua ya, tetap pindahkan di sini sama persis menjadi 1,05 T1 pangkat 1 dikurang 0,0208 T2 pangkat 1 sama dengan T1 pangkat 0 ditambah karena dipindah ruas ini menjadi positif 0,0208 T0. Sudah, ini kita tulis persamaan nodal pertama. Nah, nodal kedua bagaimana? Ya, nodal kedua adalah sama minus 0,020875 ya kan? Dikalikan T1 dikalikan T I min 1. I-nya adalah 2. Berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1 di sini. N plus 1 kita tulis sama dengan 1. Ya, sama ya dengan yang di atas tadi. Ini juga sama plus 1,05 T2 ya karena TI ya, T2 pangkat 1 dikurang I plus 1 berarti T3 ya, 2 ditambah 1 T3 sudah, maka T2 pangkat 0 di sini. Sudah, ini persamaan nodal keduanya ya. Jadi cara menyusunnya adalah T1, T2, T3 ya. Kemudian nodal ketiga juga sama ya. Ini minus 0,0208 T2. Kenapa T2 adalah I dikurang 1. Berarti 3 dikurang 1 T2 di sini ya. Ingat semua N plus 1 itu adalah sama dengan 1 ya. N plus 1 sama dengan 1. Sudah, semua sama saja. Nodal keempat juga sama. Nah, ini kalau kita sudah dapat persamaan seperti ini, baru kita susun persamaan matriknya. Nah, menjadi seperti ini. Berarti diingat di sini adalah T1, ini adalah T2, T3, dan T4. Ya, karena dia nodal 1 cuma ada T1, T2, ya. Maka T3 dan T4-nya itu dianggap dia nilainya adalah 0 di situ. Di nodal kedua ya ada 1, ya. 2, 3, berarti ada 1, 2, 3, 4 yang enggak ada, berarti kita tulis 0 di situ, sama dengan T2 pangkat 0. Ya. Jadi kita susun seperti ini. Nah, setelah matriknya sudah selesai seperti ini namanya persamaan linear simultan, maka kita bisa dapatkan matriknya. Nah, sehingga apa? Matrik yang awalnya dia seperti ini, ya kita gambar atau kita tulis seperti ini. Ya. Kita tulis menjadi 1,04175 tulis di sini, kemudian minus 0,0208 tulis di sini. Ini karena tidak ada, maka dia menjadi 0 semua. Ya. Ini juga sama minus 0,0, 1,04175 dan seterusnya. Oke, sudah ya. Di sini kita lihat ya.
Ini T1, T2, dan T4 ya. Karena T1, T2, T3, dan T4 pangkat 1 semua sama dengan, nah di sini adalah T1 pangkat 0 ya. T1 pangkat 0 berarti dia adalah 0 di situ. Ya, karena berapapun nilainya dipangkatkan 0 dia tetap 0. Ditambah dengan 0,028 dikalikan T0. Ingat, suhu di T0 adalah 100 derajat Celcius. Ya, 100 derajat Celcius. Ya, T di titik 0. Berarti adalah 100 dikalikan dengan 0,020875 sehingga dapatnya 2,0875 ya. Yang ini juga sama. T4 dipangkatkan 0 dia menjadi 0. 0 ditambah dengan 0,020875 dikalikan temperatur di titik 5. Temperatur titik 5 adalah 50 derajat Celcius. Ya, berarti 50 dikalikan 0,020875. Dapatlah 1,043. Nah, ini semua kenapa jadi 0? Karena T2 pangkat 0, T3 pangkat 0. Oke, saya rasa gampang saja. Nah, sekarang apa? Penyelesaian persamaan tersebut dengan bantuan spreadsheet Microsoft Excel ya adalah seperti ini. Maka apa? Kalau kita pengen mencari, ya jadi ini adalah sebuah matriks A. Ini matriks A dikalikan matriks T sama dengan RHS, misalnya seperti itu. Berarti kalau kita mencari T-nya, berarti apa? Ini dibagi dengan ini. Berarti apa? Matriks ini kita inverse-kan, ya, pangkat minus 1, baru dikalikan dengan ini. Berarti yang jadi seperti ini. Yang ini pindah ke kiri, sama dengan ini kita inverse-kan, ya. Ini kita inverse-kan, ya. Kita inverse-kan, dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, ini tulis saja di sini sama, maka menjadi kita kali, ya. Nah, kita kalikan saja, dapatlah dia hasilnya seperti ini. Nah, sudah sampai di situ. Nah, sekarang apa? Sekarang adalah hitungan pada saat N plus 1 sama dengan 2, ya. Atau T ditambah delta T 0,2 sekon. Nah, berarti apa? Tadi kan kita sudah dapat angka di sini. Berarti apa? RHS-nya adalah ya T1 pangkat 1 tambah 0,020875. Berarti apa? 2,00465 ini adalah T1 pangkat 1 ditambah dengan 2,0875. Nah, ditambahkan saja dapatnya 4,175. Ini juga sama, ya. Ditambahkan saja 0,04059 ditambah 0 dapatnya juga adalah 0,04059. Ini ditambahkan dengan 0 maka menjadi 0,02090. 1,00234 ditambah dengan ini adalah menjadi 2,04609. Ya. Hasilnya kurang lebih sama seperti ini. Nah, sekarang apa? Berarti kita tulis di sini, ya. Kita tulis, misalnya ini saya copy saja supaya cepat saya menulisnya. Ya, saya copy. Nah, berarti apa? Ya, ini saya tulis ya. Matriks koefisien persamaan A itu tidak berubah, berarti saya tulis sama dengan di sini. Ya, sama dengan, kemudian saya tarik. Ya, seperti ini. Nah, sudah. Berarti apa? Ini tadi masuk ke sini, ya. Berarti ini adalah sama dengan ini semua. Ya. Saya tarik seperti itu. Nah, kalau sudah maka ini saya tulis sama dengan, jangan sampai lupa. Ini adalah ya, ini saya blok sama dengan perkalian matriks ini di blok koma dengan ini. Ya. Tutup kurung, kita tekan Ctrl Shift Enter. Nah, dapatlah dia angkanya seperti ini. Oke ya. Dapat persis. Nah, untuk berikutnya ya. Untuk berikutnya ya, kita sudah sampai di sini. Sekarang hitungan pada saat
n plus 1 sama dengan 3. Ya. Berarti saya taruh di sini. Ya. Nah, hitungan pada saat n plus 1 sama dengan 3 berarti detiknya adalah 0,3 sekon. Ya. Berarti RHS ini, ya, saya kopikan seperti ini. Nah, ini adalah, ya. Nah, ini adalah hasil yang kita dapat tadi ditambah dengan yang paling awal. Ya, yang paling awal. Berarti adalah ini saya blok sama dengan ini, ya, atau boleh yang ini dulu, ya, saya bloknya ini, ya, ditambah dengan yang di sini, ya kan? Tapi ini kita beri dolar supaya nanti gampang saat kita pengen mengkopinya, karena itu akan tetap terus dia. Nah, kalau sudah, Ctrl Shift Enter. Nah, dapatlah hasil seperti ini. Nah, kalau sudah dapat hasilnya, maka kita tuliskan lagi. Ini kita copy lagi, kita taruh di sini, ya kan? Ini sudah menjadi dia pangkatnya pangkat 3, ya. Ini juga sama, ini juga adalah pangkat 3. Ya, tuliskan seperti ini, pangkat 3. Nah, ini adalah sama dengan, berarti adalah ini saya tulis lagi sama dengan A, matriks A, ya. Sama saja, ini saya copy lagi. Nah, ini adalah sama dengan ini. Nah, berarti sama dengan, kita blok sama dengan perkalian matrik. Ini di blok, koma dengan ini. Ya, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, sudah dapat. Nah, bagaimana seterusnya? Ya, kita hitung. Ya, kita hitung terus sampai dengan, nah, kita hitung terus sampai dengan di detik sampai 3 sekon. Ya, nanti kita bandingkan yang eksplisit bagaimana kurvanya dan implisit bagaimana kurvanya. Berarti ini saya copy. Ya, ini saya copy, bisa saja saya copy terus. Ya, saya copy, taruh di sini. Ya kan? Saya copy lagi di sini. Ya. Gitu seterusnya. Nah, saya copy terus, ya, sampai dia, ini kan dia n plus 1 sama dengan 3, sama dengan 4, sama dengan 5, dan seterusnya sampai detik ini dia menjadi 3 sekon. Ya, sampai dia menjadi 3 sekon. Nah, ada sekitar 30 kali iterasi. Ya. Nah, 30 dapat di sini, maka menjadi suhunya adalah, ya, ini jadinya adalah pangkat 30, ya. Nah, pangkat 30 artinya iterasi ke 30. Artinya sudah mencapai dia 3 sekon, ya kan? Nah, berarti di T1 37 derajat. Sorry, T2, ya. Nah, ini T2. Nah, T2 sudah 10 derajat Celcius, T3 6,5, dan T4 temperatur titik 4 18 derajat Celcius. Nah, ini adalah data dari hasil eksplisit, ya. Data dari hasil eksplisit. Ini saya kopikan di sini supaya saya gampang membandingkannya. Maka kalau saya pengen bandingkan, ya, di detik 3 sekon, ya, maka jaraknya 0 sampai dengan 10 cm, ya. Untuk eksplisit saya ambil datanya dari sini, ya. Saya ambil data dari sini. Ya, ini 100, 37,8, 10,24, 6,3 dan seterusnya. Dan implisit saya ambil dari sini. Ini 100 di 0 di 10 juga 50, maka 37, ya. 10 6,5 sama 18,82. Nah, sudah. Kemudian kalau saya plot kurvanya, ya, saya plot kurvanya, maka eksplisit sama implisit sebenarnya hampir mirip, ya. Bentuk kurvanya berimpit, ya. Walaupun memang bedanya lumayan, ya, 37,27 sama 37,85.
10,31 dengan 10,24 ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, baik dia skema implisit atau skema eksplisit, dia akan mendapatkan hasil yang mirip ya. Ya, hasil yang mirip. Walaupun di sini tertulis, misal kita lihat ya, skema eksplisitnya di sini adalah persamaan. Perbedaannya adalah kalau misalkan eksplisit, persamaan dan teknik penyelesaiannya adalah straightforward ya. Penyelesaian dilakukan node per node atau noda per nodal. Kalau implisit adalah persamaannya dan teknik penyelesaiannya lebih rumit. Penyelesaian dilakukan secara simultan untuk seluruh nodal ya. Kemudian ini rentan terhadap konvergensi dan stabilitas hitungan, dan ini ada konvergensi dan stabilitas hitungan lebih mudah terjaga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kesimpulannya, skema implisit itu dia lebih stabil hitungannya ya, tapi dia otomatis lebih rumit. Karena apa ya, kita otomatis ngitungnya lebih banyak seperti ini. Beda kalau kita eksplisit ya, kalau kita eksplisit tinggal kita tarik ke bawah otomatis langsung dapat. Tapi kalau implisit ya kita harus menggunakan copy ya. Dan cara menggunakan copy pun kita juga harus kita kunci ya. Harus kita kunci supaya nanti kita copy-nya gampang ya. Nah, di sini kalau kita lihat di PowerPoint-nya, ini PowerPoint yang saya dapatkan dari Bapak Istiarto ya, dosen UGM. Beliau memang ada sedikit celah di sini ya. Jadi, kalau kita baca, konduksi atau perambatan panas hasil hitungan dengan skema implisit tampak lebih cepat daripada hasil hitungan dengan skema eksplisit ya. Di sini dia berbeda, ada celah, ada gap-nya, tapi di sini sudah dia rapat kembali, hasilnya sama. Nah, sedangkan kalau saya hitung di sini ternyata dia mulai dari sini pun sudah berimpit dia hasilnya, baik secara eksplisit dan implisit ya. Nanti silahkan teman-teman cek lagi ya, apa mungkin di hitungan saya ini ada kesalahan atau tidak ya. Saya rasa cukup dulu sampai di situ. Jadi materi yang saya berikan di matematika 4 adalah materi kita lihat ya. Nah, jadi materinya adalah persamaan diferensial parsial ya, eliptik sama parabolik ya. Jadi yang sudah saya sampaikan ada persamaan Laplace sama parabolik implisit dan eksplisit. Nanti kita UAS-nya akan saya ambil dari beberapa materi di sini, sehingga materi ini ya materi yang terakhir yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke ujian akhir semester ya. Sekian video ini saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.